Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat ibadah kembali di Minggu 10 Januari pada pagi hari ini. Semuanya sehat? Saya ucapkan selamat tahun baru buat seluruh jemaat sidang Jemaat Allah Efrata di Pagarsi ini. Semoga semuanya sehat-sehat di rumah, dapat kembali beribadah meskipun online. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, oke? Mari kita satukan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan ucapan syukur kita buat Tuhan. Banyak yang kau
dengan ucapan syukur yang ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penjunan kami yang kami sembah Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau pimpin ya Tuhan ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan berbicaralah Engkau ya Tuhan buat kami semua ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami buka Tuhan ibadah kami semuanya serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Penuh hidup
Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu lagi di hari Minggu, di mana kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dan kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami akan belajar bersama-sama. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami membuka pikiran kami ya Bapa. Kami mau minta Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, mengurapi kami sedemikian rupa sehingga akal budi kami Tuhan boleh bersatu dengan Roh Kudus yang Kau akan membukakan kebenaran-kebenaran baru kepada kami, memberi kami iman yang semakin kuat kepadamu Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu. Tuhan, sangat indah, sangat luar biasa. Dan kami berdoa ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, ketika mendengarkan firman-Mu, firman-Mu akan menjadi hidup ya Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi pedoman kami, yang akan menguatkan kehidupan kami dan menguatkan iman kami di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan semua waktu ini ya Tuhan. Engkau beserta dengan kami di rumah kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, pagi ini kita mau bersama-sama belajar lagi tentang iman. Kita baru saja masuk di hari yang ke-10 di bulan Januari di tahun 2021. Mungkin kita pikir baru 10 hari, tetapi saya rasa kita semua merasakan waktu yang sangat cepat. Dan saya tahu semakin lama semakin cepat kita merasakan waktu-waktu yang berlalu begitu saja. Tetapi kita mau mulai dengan tahun ini dengan tidak berlalu begitu saja. Sebab itu pagi ini saya akan mulai bersama-sama dengan saudara belajar tentang iman lagi. Dan pagi ini bersama-sama kita buka di dalam Kejadian pasal 12. Saudara, kita mau belajar tentang Abram atau Abraham, Bapa orang percaya. Kenapa dia disebut Bapa orang percaya? Karena di dalam firman Tuhan memberi kesaksian tentang Abraham yang punya iman yang luar biasa sama Tuhan. Kita mau belajar lagi saudara. Mungkin apa yang saya mau uraikan, saya mau share di sini bukan sesuatu yang baru buat saudara. Tetapi saya percaya bahwa apa yang kita mau dengar, apa yang mau saya katakan kepada saudara-saudari saat ini, pagi ini, walaupun bukan hal yang baru tetapi membawa sesuatu yang baru bagi kehidupan kita. Nah, mulai kejadian pasal 12 sampai pasal-pasal yang berikutnya itu cerita tentang Abraham dan keturunannya saudara sampai di akhir kejadian pasal yang ke-30. Tetapi hari ini saya mau kita bersama-sama meneliti kejadian 12 sampai 15 saja. Saudara, nanti saudara boleh baca secara keseluruhan di rumah. Saya berharap ini akan menjadi satu pemicu buat saudara untuk baca lebih lengkap lagi. Tetapi kita mau lihat satu bagian di awal dari Abraham. Saya mau baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 saudara. Kejadian pasal 12 seperti ini. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian
ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai ayat yang ke-9 kita melihat satu peristiwa yang mungkin kelihatannya ya ceritanya Abram dipanggil, terus Abram pergi, terus Abram sampai di satu tempat mendirikan mezbah, pergi lagi mendirikan kemahnya, mendirikan mezbah lagi, terus pergi lagi, seperti itu saja. Tetapi kalau kita melihat ada tahapan-tahapan saudara, tahapan-tahapan iman Abram. Saudara, di zaman Abram atau waktu itu zaman namanya masih Abram ya saudara. Di situ waktu itu Abram tuh nggak punya Alkitab, nggak ada kitab. Saya nggak tahu apakah tulisan sudah mulai atau belum gitu ya. Harus lihat sejarahnya. Tetapi tidak ada satu pedoman yang menceritakan tentang siapa Tuhan. Nggak ada. Tapi kemudian kita melihat bahwa Abram dipanggil sama Tuhan. Di sini nggak jelas dipanggilnya Tuhan berfirmannya lewat apa? Apakah lewat dengar suara? Apakah waktu dia mimpi? Atau dia memang ketemu sama Tuhan, Tuhan menampakkan diri? Kita nggak tahu, nggak disebut juga di sini. Tetapi ada satu hal yang saya pikir ini jadi satu hal yang baru buat saya, yaitu Abram tahu bahwa ini yang berfirman Tuhan, bahwa yang berfirman ini adalah Tuhan yang menciptakan dunia. Seseorang atau satu apakah itu saudara bilang tokoh, sosok, apapun itu adalah satu atau kekuatan, sesuatu yang lebih dari dia, sesuatu yang punya power, sesuatu yang punya otoritas yang besar. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergi. Perintahnya sederhana, pergi. Tapi pergi dari mana? Pergi dari rumah, pergi dari keluarga, pergi dari tempat di mana dia tinggal, dari dia kecil, di mana di sana ada kenyamanan, ada rasa aman. Saudara, dari keamanannya, dari zona aman, zona nyamannya, dia harus pergi. Kemana? Tuhan tidak secara spesifik kasih tahu dia kamu pergi ke Kanaan. Enggak saudara, pergi aja dulu. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan kadang-kadang memberikan instruksi yang jelas. Tetapi tujuannya itu kadang-kadang tidak jelas saudara. Instruksinya jelas, tujuannya tidak jelas. Contoh misalnya saudara disuruh berdoa. Berdoa Tuhan bilang, baca Alkitab. Jelas saudara, berdoa baca Alkitab. Tapi mungkin saudara bingung, berdoa apa ya? Baca Alkitab bagian mana ya? Tuhan mau kita lakukan dulu langkah pertama, instruksi yang jelas dari Tuhan. Tuhan mau kita memuji Tuhan. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Tuhan mau kita memperhatikan orang lain. Apapun itu, instruksinya pasti jelas. Hanya kesananya sampai mana? Goalnya itu sampai mana? Tujuannya di mana? Itu mungkin gak jelas. Tapi instruksi yang harus kita lakukan itu selalu jelas saudara. Pergilah, Abram dibilang, pergilah dari negerimu ke tempat dan dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah saudara, ketika Tuhan menyuruh Abraham, ketika Tuhan memberi instruksi kepada Abraham ini, dan sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, Abraham belum tahu Tuhan seperti apa. Dia hanya pakai nuraninya sebagai seseorang yang diciptakan oleh Tuhan, mengenal sang penciptanya, mengenal penciptanya. Dia tahu ini loh Tuhan yang menciptakan saya dan berfirman kepada saya. Saudara, perhatikan, waktu Tuhan menyuruh Abraham, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Saya baca lagi ayat yang kedua saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ada tujuannya. Yang pertama, menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Kedua, memberkati Abraham. Yang ketiga, membuat nama Abraham masyhur. Dan keempat,
Abraham sendiri akan jadi berkat. Bukan hanya memberkati, tapi jadi berkat, saudara. Ada 4 tujuan mengapa Tuhan menyuruh Abraham pergi. Mengapa Abraham harus taat kepada instruksi ini, saudara. Beriman kepada Tuhan, tandanya kita beriman kepada Tuhan adalah ketaatan, saudara. Tanda atau bukti bahwa kita beriman sama Tuhan adalah ketaatan. Beriman itu sendiri apa? Secara sederhana saya bisa katakan percaya sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ketika Tuhan bilang, mari ikut aku, lebih serius, jadi orang Kristen lebih serius, ayo memperkuat iman, memupuk iman, belajar firman Tuhan, kasih waktu untuk baca Alkitab, kasih waktu untuk merenungkan firman Tuhan, kasih waktu untuk mendengarkan lebih banyak firman Tuhan, kasih waktu untuk duduk di kaki Tuhan, kasih waktu untuk lutut kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan minta kita memberi instruksi itu, setiap hari Tuhan mau kita kasih waktu yang spesial untuk Dia. Saudara, instruksi Tuhan itu jelas dan ada tujuannya, saudara. Tujuannya untuk Abraham ada 4 tujuan, dan mungkin dari 4 tujuan ini saudara sudah tahu, saudara bisa amin kan? Saudara mau tujuan ini juga buat menjadikan saudara tujuan saudara dipanggil sama Tuhan. Karena kalau saudara baca perikop ini judulnya Abraham dipanggil Allah. Kita semua dipanggil sama Tuhan. Nah, saudara, tujuan Tuhan memanggil kita, mungkin dari 4 tujuan Abraham ini ada yang sudah jelas buat saudara, dan saudara mau itu. Ya, kalau tujuan Abraham dipanggil oleh Allah adalah memberkati Abraham, saudara mau? Tentu saja. Kalau saya tanya, saudara mau nggak Tuhan memanggil saudara itu untuk memberkati saudara? Tentu saudara bilang, tentu saya saja bilang, yes, ya Tuhan. Dan saya percaya itu, saya meyakini sekali. Karena kalau saya perhatikan saudara, menjadi satu kegembiraan Tuhan ketika memberkati kita. Ya, kemudian yang kedua, kita menjadi berkat buat orang lain. Membuat nama kita masyhur. Artinya, nama kita bukan jadi sontohan. Nama kita bukan jadi olok-olokan. Tetapi nama kita menjadi masyhur karena hal-hal yang baik. Dan tetapi yang pertama, ada satu tujuan Tuhan yang luar biasa buat Abraham, yaitu menjadikan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, saya nggak akan terangkan di sini. Tapi mari kita akan lihat berikutnya. Di situ dikatakan, ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan nggak cuma manggil, ayo, datang sama saya, ayo ikut saya, ayo jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, jangan main-main. Bukan cuma segitu aja, saudara, tapi sama seperti Abraham. Perhatikan ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ada satu jaminan keselamatan. Kalau ada orang yang memberkati Abraham, orang itu akan diberkati sama Tuhan. Tetapi ketika ada orang yang mengutuk Abraham, orang itu akan dikutuk sama Tuhan. Gak usah Abraham mengutuk dia, Tuhan sendiri yang akan mengutuk dia. Wah, ini lebih serius, lebih menakutkan ya kalau Tuhan sendiri yang mengutuk itu. Tetapi kalau ada orang yang memberkati Abraham, Abraham diberkati. Nah, saudara, saya nggak akan baca cerita selanjutnya, Alkitab selanjutnya. Hanya satu ayat lagi yang nanti saya akan bacakan bersama-sama dengan saudara. Tetapi saudara baca pasal 14, pasal yang ke-15. Saya mencatat saudara, ada beberapa insiden sebelum sampai pasal yang ke-15. Kenapa? Karena di pasal yang ke-15 Tuhan kayak memperbaharui panggilannya dengan sebuah perjanjian, saudara. Perjanjian itu bukan persetujuan. Kalau persetujuan itu ya saya setuju, enggak. Perjanjian itu dari pihak Tuhan. Dan perjanjian di dalam bahasa Inggrisnya itu disebutnya covenant. Covenant atau bahasa Indonesia perjanjian bukan hanya sekedar perjanjian antara kayak perjanjian jual beli gitu, bukan saudara. Sebuah perjanjian yang luar biasa, perjanjian yang ditandai oleh darah. Karena setiap kali ada perjanjian, setiap kali ada janji Tuhan yang baru, saudara akan perhatikan bahwa Abraham akan membangun sebuah mezbah dan Abraham akan mempersembahkan korban. Di mana ada korban, di situ ada darah. Korban bakaran dari ternak, dari hewan.
yang disembelih, ada darah yang keluar di situ. Jadi saudara, setiap kali ada perjanjian, ada darah di sana. Sebab itu kenapa Kristus adalah penggenapan perjanjian Allah untuk manusia, perjanjian Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan di sana ada darah, saudara. Nah, saya tidak akan panjang lebar tentang itu, tetapi mari kita melihat insiden. Saya pakai kata insiden, atau kalau saudara mau pakai lebih gampang dimengerti, kejadian atau peristiwa-peristiwa di dari pasal yang 13 bagian yang awal itu sampai akhir pasal 14. Itu ada 2 insiden besar. Insiden yang pertama saya katakan insiden Mesir. Insiden Mesir itu waktu itu Abraham jalan, kemudian di situ dikatakan ada kelaparan. Karena ada kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Nah, ini yang menarik sekali, saudara. Saya tidak tahu berapa cantiknya Sarai, tapi Sarai itu cantik, ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang cantik, oh dia bilang ini cantik, tapi ada orang bilang nggak biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, Sarai itu cantik, semua orang bilang cantik. Nah, ini yang menarik. Nanti saudara perhatikan, sesudah pasal 15 ada kejadian yang mirip sekali yang terjadi kayak berulang. Tapi saya mau ceritakan di pasal yang pasal yang ke-13, 12, pasal yang ke-10, itu Abraham pergi ke Mesir. Di Mesir dia takut karena Sarai ini cantik banget. Karena saking cantiknya, Abraham bilang, kamu bilang sama orang-orang kamu saudara saya. Nggak salah karena memang mereka masih bersaudara. Tetapi jangan bilang kamu istri mereka suami istri. Kenapa? Abraham takut dia dibunuh. Nah, saudara perhatikan, Abraham dapat firman di pasal 12 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Abraham, itu dikatakan datang menampakkan diri. Sampai menampakkan diri kepada Abraham itu, kalau berfirman juga jelas, itu sampai 2 kali, paling sedikit 2 kali, saudara. Mungkin saudara dalam kehidupan kita belum pernah bertemu Tuhan menampakkan diri kepada kita. Abraham 2 kali, berarti imannya kayaknya kuat banget gitu ya. Tapi dia masih merasa takut. Sampai dia harus suruh Sarai tidak mengatakan yang sebenar-benarnya. Nah, saudara baca sendiri di rumah karena ini gak panjang. Tapi di situ diceritakan bahwa Abraham itu akhirnya Tuhan memberi tulah kepada Raja Firaun, ya, Raja Mesir, karena hal ini. Karena Sarai itu dibawa ke istana, rencananya mau dijadiin istri sama Firaun. Nah, dan Tuhan kasih tulah sampai Firaun tahu, oh ini salah, ini bukan, ini istrinya ini gitu ya. Nah, saudara nanti baca sendiri. Kemudian di situ dikatakan Abraham disuruh pergi karena Firaun takut. Nah, saudara-saudara sekalian perhatikan ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya, saudara. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang kita mungkin sesudah kita beriman kepada Tuhan, kita masih merasa takut. Kita masih melakukan hal-hal yang istilahnya, loh kok Abraham yang percaya kok juga begitu? Saudara, kenapa hal ini dicatatkan dalam firman Tuhan? Karena Tuhan mau kita melihat. Kadang mungkin iman kita dalam keadaan yang sangat rendah. Bukti iman kita tidak terlihat. Tetapi jauh di dalam hati Abraham, dia masih percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia kembali kepada imannya, ketika dia kembali kepada hubungannya yang baik, saya percaya itu kepada Tuhan, ada insiden yang kedua atau peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua agak panjang ceritanya, jadi saudara harus baca. Saudara baca sekali, 2 kali, terserah saudara. Tapi ini cerita tentang Sodom Gomora. Sodom Gomora kota yang sangat jahat, kejam. Di situ dikatakan ada homoseksualitas di sana. Saya nggak tahu apa lagi. Kalau saya mulai pikir keadaan dunia sekarang ini mungkin sama atau lebih, saya nggak tahu, dengan Sodom Gomora. Karena saudara baca di sana ya. Nah, ada cerita yang sangat menarik. Cerita ini saya ingat, dan cerita ini saya mulai pikir. Di situ ada perkataan Tuhan berpikir, Tuhan bicara dalam hatinya. Dia mau menghukum kota Sodom dan Gomora. Tuhan sudah punya rencana bahwa Sodom Gomora ini akan dibakar, saudara. Akan ada api yang turun dari langit, akan meluluh lantakan dan membakar sedemikian rupa dengan luar biasa, dengan hebat.
dengan mengerikan kota Sodom dan Gomora. Nah, mau lewat ke sana, Tuhan itu mampir. Waktu mampir, Abram seperti biasa ya, karena dia tahu ini tuh yang maha tinggi, dia siapkan dan segala. Saudara baca sendiri ya di sono ya, itu ada satu peristiwa yang luar biasa saudara. Nah, kemudian sambil jalan Tuhan katanya Tuhan berkata dalam hatinya, masa sih rencana saya ini saya nggak ngomong sama Abram. Nah, ini satu hal yang luar biasa saudara. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi, tidak usah diragukan lagi bahwa Tuhan rindu sekali menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya kepada manusia. Tapi kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus punya iman yang akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Semakin dekat, semakin intim, semakin mengenal Dia, semakin percaya kepadanya. Saudara-saudari sekalian, dan ada cerita tentang bagaimana di jalan itu Abram terus kayak bargaining apa ya, nawar-nawar gitu, tawar-menawar sama Tuhan. Saya yakin sekali ketika Tuhan bilang aku akan menghukum Sodom dan Gomora, aku akan membakar Sodom dan Gomora dengan api dari surga misalnya, dari langit gitu ya. Saya yakin Abram gak bisa ngebayangin seperti apa, tidak terbayang seperti apa. Tapi satu hal yang Abram tahu dan yakin, bahwa ini mengerikan, bahwa ini sebuah hukuman. Yang namanya hukuman dari Tuhan itu luar biasa saudara, di luar dari apa yang bisa kita bayangkan. Jadi saudara jangan pernah berpikir tentang mau dihukum sama Tuhan. Mendingan kita bilang mau diberkati sama Tuhan. Sebab itu saya mau beriman sama Tuhan, mau taat sama Tuhan, mau ikut aja instruksi Tuhan. Tujuannya kemana nggak apa-apa, nggak tahu. Nggak usah ribut sampai mana ini teh, sampai kapan saya harus berdoa, sampai Tuhan bilang stop, sampai Tuhan nanti tunjukkan sedikit demi sedikit, Tuhan kuatkan misteri itu sedikit demi sedikit. Saudara, di jalan itu bisa tawar-tawaran. Kalau 40 gimana Tuhan, ada yang percaya sama Tuhan. Tuhan bilang enggak, saya enggak akan hukum. 30 gimana, 20 gimana, 10 gimana. Saudara, demikian rupa cara Abraham bisa berkomunikasi sama Tuhan. Dan kita nggak pernah tahu seperti apa rasanya, karena kita mungkin belum mengalami. Tapi kita bisa mengalami saudara. Kita bisa mengalami kehidupan yang intim dengan Tuhan, di mana kita tahu ketika kita bicara sama Tuhan, Tuhan menjawab kepada kita. Bahwa Tuhan bukakan misteri-misteri, bahwa Tuhan bukakan rencana-rencananya dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu kalau kita ada di dunia ini, apa tujuan hidup kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan mau kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saya rasa tujuan ini sama seluruhnya kepada setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh iman kepada Tuhan. Hanya saudara, kalau iman kita sedang di taraf yang mungkin membuat kita seperti Abram kepada istrinya Sarai di Mesir, kita harus kembali kepada iman kita yang mula-mula. Iman yang ketika kita mengasihi Tuhan luar biasa. Kenapa saudara? Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ketiga saudara. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ketiga ini luar biasa saudara, karena ini diulang di Roma. Di Roma diulang. Saya akan baca Kejadian pasal 15 ayat yang ketiga, dan kalau saudara mau bersama-sama dengan saya membaca ini, mari membaca bersama-sama dengan saya. Oh maaf saudara, ayat yang ke-6, bukan ayat yang ketiga, ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ayat ini diulang 3 kali di perjanjian baru. Artinya ditekankan kembali sampai 3 kali saudara. Di Roma, di Galatia, di Yakobus. Kalau saudara Alkitab seperti saya, biasanya di bawah ada tulisan kecil-kecil, dan
Kejadian 15 ayat yang ke-6 ini ada di Roma pasal 4 ayat yang ketiga, ada di Galatia pasal 3 ayat 5, dan ada di Yakobus 2 ayat 23. Apa maksudnya saudara? Banyak orang yang mencari apa sih kebenaran itu. Di dunia ini yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang sampai bingung, apa sih kebenaran itu? Tetapi saudara, kebenaran yang kita mau cari adalah ketika Tuhan bilang kepada kita, nah ini benar, nah ini anakku yang benar, ini loh yang benar, ini loh kebenaran. Nah saudara, iman percaya Abraham sama Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman kita perlu sekali, kita perlu sekali, iman itu penting sekali. Dan iman ini harus dipupuk sehari demi sehari. Saudara baca pasal 15 dan ke belakang saudara. Menarik sekali. Karena nanti Abraham diuji. Saudara, Tuhan gak uji Abraham waktu Sodom Gomora. Enggak saudara. Karena ada proses. Tuhan tidak akan menguji iman kita sampai Tuhan percaya iman kita kuat. Sebab itu tuh saudara, hari demi hari. Ini hari ke-10 di Januari. Mari hari ini kita perbaharui kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau punya iman di tahun ini yang semakin lama semakin kuat. Kehidupan rohani yang semakin lama semakin intim bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami rindu iman kami diperkuat. Kami rindu Tuhan berbicara, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biarkan telinga kami ini peka mendengar. Biarkan Tuhan pikiran kami ini peka kepada tuntunan firman-Mu Tuhan. Biarkan hati ini, perasaan kami ini Tuhan peka terhadap Roh Kudus-Mu yang berbicara dan menolong kami Tuhan. Berikan kami keberanian untuk percaya kepadamu. Berikan kami keberanian, iman yang tumbuh, iman yang hidup, yang melangkah di dalam tindakan kami satu demi satu Tuhan. Mencapai tujuan yang Engkau sudah rancangkan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini atau kapanpun juga ya Tuhan. Saat ini Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati demi hati Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan. Karena Engkau Allah luar biasa, Engkau Allah maha kuasa, Engkau Allah maha kudus Tuhan, yang kekudusan-Mu saat ini akan menguduskan kami ya Tuhan. Biarkan kami merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, membawa kami masuk lebih dalam lagi kepada kehidupan kami dengan percaya, dengan iman yang semakin kuat Tuhan, sehingga kami mempunyai kehidupan yang intim, pergaulan yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Kami jadi berkat sekeliling kami, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau buat nama-Mu masyhur melalui kami ya Tuhan. Dan biarkan apa yang Engkau sudah rancangkan bagi kami terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sekali lagi hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu memeteraikan setiap firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh membuka hati kita, pikiran kita, supaya Tuhan benar-benar masuk di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan masuk di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, anak-anak kita yang sekolah. Tuhan terlibat, biar Roh Kudus-Nya terus menyertai dimanapun kita berada. Kita selalu dijaga, dilindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala orang-orang jahat, dari segala sakit penyakit. Tuhan tutup bungkus kita semua dengan kuasa-Nya dari tempat maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.